Oke, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Oke, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian lebih memperhatikan lagi, tidak seperti minggu lalu. Ibu harapkan tidak ada anak-anak yang sedang melakukan kegiatan di luar daripada mendengarkan pembelajaran. Ya, anggap menerima pelajaran atau materi ini seperti kalian mendengarkan pelajaran di sekolah. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang suhu dan kalor. Nah, mungkin kalian di SMP sudah pernah mendapatkan materi ini. Ya, nah sekarang pada materi suhu dan kalor, Ibu akan membahas terlebih dahulu mengenai materi suhu. Untuk kalor, mungkin minggu atau pertemuan berikutnya. Yang termasuk ke dalam suhu dan kalor pada kompetensi pelajaran di sini adalah menganalisis hubungan suhu dan kalor. Sebenarnya pada pengukuran suhu kita melakukan percobaan ya, tapi karena situasi seperti ini kita mempelajari teorinya saja. Siapa tahu nanti pada pertemuan berikutnya situasi sudah normal, kita akan bisa melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Oke. Yang lain tolong suaranya supaya tidak kedengaran ke Ibu ya. Ya. Ada loh tempatnya yang supaya anak-anak itu tidak kedengaran. Ada ya. Yang mana? Yang mana? Atas kanan, atas kanan. Oh. Di sini? Ya. Anak-anak ada. Coba partisipannya aku. Ini ya? Udah ya. Oke. Ibu lanjutkan ya. Tujuan dari kita mempelajari materi suhu dan kalor. Yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi sifat termometrik bahan. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi macam-macam skala termometer. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu menjelaskan perubahan wujud dan karakteristiknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mampu menggunakan termometer untuk mengukur suhu berbagai macam benda. Nah, kemudian sekarang lanjut ke pengertian. Apa itu pengertian daripada suhu dan kalor? Suhu ini menyatakan derajat panas dan dinginnya suatu bahan. Sedangkan kalor merupakan salah satu bentuk energi yang mengalir karena adanya perubahan suhu. Ya. Suhu ini yang menyebabkan kalor itu bisa naik atau turun suhunya sehingga dapat menyebabkan perubahan pada suatu benda. Ibu ulang mengenai pengertian suhunya. Suhu merupakan atau suhu ini menyatakan derajat panas dan dinginnya suatu benda. Kita kan kadang-kadang bisa bertanya berapa suhu daripada kulkas gitu ya. Kalau kita memerlukan temperatur yang sangat dingin, berapa kita harus pasang suhunya. Kalau misalnya kita mengharapkan suhu yang medium, berapa yang harus kita pasang suhunya. Nah, begitu juga dengan suhu tubuh manusia. Suhu manusia yang normal itu berapa. Kemudian suhu kamar, yang dimaksud dengan suhu kamar itu berapa suhunya gitu. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, dalam aktivitas sehari-hari tidak pernah lepas dari peran suhu dan kalor ya. Seperti misalnya kita menggunakan terangnya sinar lampu.
kalau keadaan dingin misalnya, lampu di ruangan itu bisa diperbesar wattnya, misalnya yang dulu hanya pakai 5 watt, kemudian bisa dipasang 25 watt gitu misalnya, sehingga suhu kamar yang kita harapkan itu bisa menghangatkan tubuh kita. Kemudian panas oven gini, untuk membuat roti, biasanya remaja putri yang suka membuat roti di rumah pasti memperhatikan di sana ada termometernya, ada pengaturan temperaturnya. Ya, supaya bisa mengukur kalau roti seperti ini berapa suhu yang diberikan, dipasang pada oven, kemudian pada roti kering gitu, pasti dengan roti basah itu pasti beda pemasangan suhunya pada temperatur ovennya. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian pembakaran bahan bakar saat menjalankan kendaraan, mesin kendaraan. Di sana kan kalau sepeda motor dijalankan gitu pasti kalau waktu yang sangat lama pasti akan naik temperaturnya. Nah, itu harus diistirahatkan mungkin beberapa saat supaya kendaraan tidak bebel ya. Kadang ada macetnya juga. Nah, biasanya suhu ini sangat mempengaruhi lama pemakaian daripada suatu benda tersebut. Ya, seperti lampu, kemudian oven, kompor, itu pemakaian kompor, pasti kita rasakan di ruangan itu sendiri akan panas rasanya. Nah, inilah aktivitas kita sehari-hari yang sering kita temui dalam kehidupan. Ya, umpamanya dalam ruangan ada komputer. Itu kalau komputer lama-lama pemakaiannya pasti suhu dalam ruangan itu akan naik. Nah, sekarang untuk menetralkan supaya suhu tidak terlalu panas pasti dipasang AC supaya suhunya tidak terlalu panas, bisa merusak komponen-komponen dari komputer itu sendiri. Begitu juga kalau kalian di rumah memakai laptop gitu misalnya, jangan terus-terusan dipakai, diistirahatkan sebentar supaya ada pengistirahatan pada benda-benda yang sangat tidak mendukung, misalnya kalau terlalu panas gitu bisa cepat rusak ya, harus ada istirahatnya. Oke, sekarang karena kita membahas tentang suhu, pasti yang di sini kita bahas adalah termometer. Ya, kalian mungkin sudah mengenal dengan termometer, yang mungkin panas badannya tinggi gitu, kalau ke dokter pasti dipasangin termometer. Ya, termometer itu kadang ada diletakkan, dipakainya ada di siku, tangan kita dilipat, kemudian ada juga yang di bawah ketiak gitu. Nah, sekarang sudah lebih maju lagi, tinggal dipakai alat di kepala kita, dipasangkan, sudah dilihat suhu kita dengan cepat. Ngiling ya. Woi, dengar. Tolong di. Ya. Siap. Siap kemana? Weh, beguling, siap weh. Coba yang kedengaran suaranya bisa di-unmute ya gininya, supaya nggak masuk suaranya. Udah? Nah, Ibu minta sekali lagi sama anak-anak, tolong disiplin ya, meskipun kalian di rumah gitu. Kedisiplinan itu ditunjukkan di mana saja dan kapan pun harus ditunjukkan. Ya, kita bahas sekarang mengenai termometer. Termometer kita kenal ada berapa macamnya? Ada 4 ya. Ada 4, ada termometer Celcius, kemudian ada termometer Reaumur, ada termometer Fahrenheit, dan ada termometer Kelvin. Nah, untuk di Indonesia, untuk termometer kita memakai Celcius. Tidak semua negara menggunakan pengukuran suhu menggunakan Celcius. Nah, di beberapa negara menggunakan termometer yang lain, seperti di Amerika itu dipakai termometer Fahrenheit. Nah,
Untuk satuan internasionalnya, untuk pengukuran suhu, digunakan termometer Kelvin. Nah, Ibu ulang. Untuk standar internasional atau satuan internasional untuk pengukuran suhu, termometernya dipakai termometer Kelvin. Ya, sekali lagi Ibu harapkan yang masih lain-lain coba diperhatikan karena banyak soal yang Ibu keluarkan pada tes UTS ataupun ulangan harian yang Ibu jelaskan sekarang. Kalau sampai sekarang kalian tidak memperhatikan berarti rugi gitu. Ya. Nah, sekali lagi Ibu minta supaya jangan sampai ada yang menjawab salah mengenai soal nanti yang Ibu keluarkan, bahwa pada termometer untuk pengukuran suhu yang memakai standar internasional itu dipakai termometer Kelvin. Ya, untuk di Indonesia itu pakai termometer Celcius dan di berbagai negara ada yang memakai Reaumur dan Fahrenheit. Tidak sama semuanya, tetapi standar internasionalnya untuk pengukuran suhu untuk termometer adalah Kelvin. Ya, termometer ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, ya, termos dan meter. Termos itu berarti panas dan meter berarti pengukuran atau pembanding. Nah, mungkin kata termos ini sering juga kalian temui di rumah, itu termos ini dipakai untuk menyimpan air panas. Mungkin nama itu diambil dari kata termometer ini. Kemudian lanjut untuk termometer. Ya, ada 4 macam termometer. Yang pertama ada termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, inilah termometer ini yang dipakai pengukuran suhu dengan menggunakan standar internasional. Supaya nanti kalau misalnya kalau termometer Celcius menunjukkan suhu 42 derajat, berapakah dengan kalau dipakai ke termometer Kelvin gitu. Bisa kalian. Ya, kemudian setelah kita mengetahui macam-macam termometer ini, bisa kita lihat sekarang perbandingannya. Ya, ini perbandingan suhu daripada termometer. Di sini Ibu cantumkan 3 dulu, sebentar ada lagi 1 untuk Fahrenheit-nya. Untuk Fahrenheit-nya ada ini. Ya, sekarang kita perhatikan yang 3 dulu. Ini untuk termometer Celcius, termometer Reaumur, dan termometer Fahrenheit. Nah, kita lihat sekarang bagaimana cara menentukan rumus daripada masing-masing termometer ini, sehingga kita bisa mengerjakan soal jika diberikan soal dalam pengukuran suhu. Silakan diperhatikan. Untuk termometer Celcius dulu, ini diperhatikan termometer Celciusnya. Skala tetap bawah, ini adalah titik beku air, ya, yang dipakai adalah titik beku air yaitu 0 derajat Celcius. Ini dikatakan sebagai titik tetap bawah, ya. Kemudian titik tetap atasnya dipakai es mencair, ya. Di sini air membeku, di sini es mencair. Suhunya adalah 100 derajat Celcius karena di sini dipakai termometer Celcius. Ya. Ibu ulang, untuk termometer Celcius, untuk pengukurannya, mencari rumusnya nanti, untuk skala bawahnya dipakai air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Kemudian skala atasnya adalah 100 derajat Celcius. Berarti titik tetap daripada skala ini adalah 100. Ya, nanti titik tengahnya ini adalah 100. Gimana caranya? 0 dikurangi 100, jadi tetap di sini 100. Kemudian, sudah ya? Udah bisa paham? Oke, sekarang Ibu lanjutkan untuk termometer Reaumur. Untuk termometer Reaumur, untuk skala bawahnya, ya, skala bawahnya adalah berapa? 0 derajat, ya. Kemudian skala atasnya, titik tetap atas ini adalah 80. Jadi untuk titik tetap tengahnya adalah 0 dikurangi 80. Jadi di sini adalah 80. Skalanya dibagi menjadi 80.
Udah. Untuk Celsius skalanya adalah 100, untuk termometer Reaumur adalah 80. Nanti apa gunanya 180? Ini membuat perbandingan sehingga terbentuk rumus, nanti ada 4/5, 5/4 gitu, dari sinilah datangnya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu termometer Fahrenheit. Ya, termometer Fahrenheit. Skala bawahnya adalah 32 derajat Celcius. Ya, berarti air membeku ini pada suhu 32 derajat Fahrenheit. Ya, karena kita di sini mengukur suhu menggunakan termometer Fahrenheit. Berarti air membeku ini pada skala bawah yaitu adalah 32 derajat. Kemudian termometer Fahrenheit menunjukkan skala atasnya adalah 212 derajat. Ya, jadi skalanya adalah 180. Di mana dapatkan nilai 180 ini? 212 nih dikurangi 32. Jadi skalanya adalah 180. Udah, jadi dari ketiga ini didapatkan perbandingan 180 dan 180. Nah, bagaimana dengan skala Kelvin sekarang? Kita lihat pada skala termometer Kelvinnya. Pada termometer Kelvinnya di sini ditunjukkan ya, pada skala bawahnya adalah minus 273, kemudian kalau skala atasnya berapa? Kalau skala atasnya 373. Ya, 373 berarti skala untuk termometer Kelvin adalah 273. Udah ya? Nah, jadi sudah ditemukan perbandingan. Sekarang bagaimana rumus daripada termometer ini? Rumusnya yang pertama, jika kalian disuruh mengukur, nah perbandingannya dulu ya, dari tadi itu didapatkan perbandingan 5, 4, 9, dan Kelvinnya juga 5. Berarti 5, 4, 9, 5. Ya, kalau di sini Celsius 5, kemudian Reaumur adalah 4, Fahrenheit 9, dan Kelvinnya 5. Jadi perbandingannya 5, 4, 9, 5. Itu perbandingannya. Ya, jika dinyatakan dengan perbandingan. Nah, sekarang rumusnya untuk jika kalian diminta menentukan mencari termometer Celsius ke Fahrenheit, rumusnya ini yang dipakai. Kalau Celsius ke Reaumur. Ya, 4/5 derajat di sini pasti ditentukan berapa gitu. Reaumur. Kemudian kalau Reaumur ke Celsius, ya, untuk termometer Reaumur ke Celsius yang diminta, rumusnya 4/5 derajat Celsius. Gitu. Bisa paham? Ini baru 2. Untuk Celsius ke Reaumur, Reaumur ke Celsius. Ya. Kemudian yang kedua, untuk Celsius ke Fahrenheit. Ya, 9/5 Celsius ke Fahrenheit. 9/5 T, berapa suhunya, kemudian ditambahkan 30 derajat Fahrenheit. Itu untuk rumus mencari Celsius ke Fahrenheit. Ya, kemudian lanjutkan untuk yang ketiga yaitu Fahrenheit ke Celsius. Kebalikannya, ya. Untuk Fahrenheit ke Celsius. Jadi di sini 5/9 dari Fahrenheit ke Celsius. Berarti 5, nah, Celsiusnya kan 5 perbandingannya, kemudian Fahrenheitnya 9. 5/9 T, ini sini akan diketahui berapa T-nya, dikurangi 30 derajat
Celcius. Tuh. Sudah ya, ini kebalikannya untuk T derajat untuk Celcius ke Fahrenheit dan dari Fahrenheit ke Celcius. Jadi di sini rumusnya terbalik. Kalau Celcius ke Fahrenheit di sini 9/5, di sini plus 32. Kalau ke Fahrenheit ke Celcius kebalikannya ya 5/9 min 32 derajat Celcius. Itu. Nah, kemudian dilanjutkan gimana dengan pengukuran suhu untuk Kelvin, gimana rumusnya? Nah, ini untuk Kelvin. Kita diketahui, sudah sebutkan tadi, yaitu pada titik bawah daripada skala Kelvin adalah minus 273 dan titik tetap atasnya adalah 373. Jadi skala Kelvin adalah 273. Ya, gimana rumusnya? Nah, ini rumus untuk menentukan kalau kita ditanya ke Kelvin. Ya, ke termometer Kelvin. T derajat Celcius sama dengan T, nanti di sini berapa jumlahnya yang ditanyakan, disebutkan, ditambahkan dengan 273 Kelvin. Gitu. Ini untuk mencari Kelvinnya, ini rumusnya kalau ditanyakan. Udah bisa dipahami? Ya, kalau misalnya kita praktik secara langsung, ini misalnya tatap muka secara langsung pasti lebih mudah ya. Kalian bisa interaksi langsung, bagaimana dapat ini gitu. Ya, kita sekarang kalau sudah rumus-rumus sudah untuk termometernya, kita coba dengan contoh soal. Ya, contoh soalnya. Nah, ini yang ditanyakan adalah T Fahrenheit-nya. Ya, suhu suatu pegunungan menunjukkan 20 derajat Celcius. Jika dinyatakan dalam skala Fahrenheit, berapakah skala yang ditunjukkan? Nah, yang diminta ini adalah skala Fahrenheit. Nah, diketahui T-nya, T Celciusnya berapa? 20 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah T Fahrenheit. Temperatur Fahrenheit-nya ini berapa? Ya, jadi kita masukkan dengan rumusnya seperti yang tadi untuk T Fahrenheit ke Celcius ya. Yang ditanya untuk Celcius ke Fahrenheit yang diminta ya 9/5 dikalikan TC, T Celciusnya ditambah 32. Jadi 9/5 TC-nya kan 20 tadi, 20 derajat Celcius dikalikan sini, kemudian ditambahkan 32. Jadi untuk TF adalah 36 plus 32. Jadi temperatur untuk Fahrenheit, suhu untuk skala Fahrenheit adalah 68 derajat Fahrenheit. Jadi skala termometer Fahrenheit menunjukkan 60 derajat Fahrenheit. Tuh. Ya, tinggal dimasukkan dengan rumus. Yang pertama, untuk pengukuran termometer pada suhu, ya, kalian harus benar-benar perhatikan nih skala yang tadi yang sudah Ibu sebutkan, itu perbandingannya. Ini yang diminta pada soal ini adalah skala Fahrenheit-nya berapa. Jika diketahui T Celcius-nya 20 derajat Celcius. Jadi untuk T Fahrenheit-nya adalah 68 derajat Fahrenheit. Sudah? Atau masih belum dilihat tadi ini mengenai rumusnya? Ya, ini kan rumusnya 9/5 plus 32. Karena yang ditanyakan adalah Fahrenheit-nya. Bisa ya?
Sudah ya? Nah, sekarang coba kalian buat soalnya, Ibu bacakan, kalian tulis sebagai pekerjaan rumah nanti pada saat pertemuan kalau sudah bisa masuk sekolah. Kalian bisa menunjukkan karena setiap pertemuan Ibu sudah berikan tugas, nanti kalian lihat pertunjukan saja kalau sudah Ibu minta. Oke, udah siap ya? Silakan ditulis, tidak ada Ibu di layarnya. Oh, ada ya. Ada di layarnya, silakan dicatat soalnya ini. Ini 72 ya. Ini 72 derajat ya. Oke. Ini soalnya silakan dikerjakan. Pada saat pertemuan Ibu akan minta nih dicatat soalnya. Suatu benda saat diukur dengan termometer Yamur menunjukkan 72 derajat Celcius. Berapakah suhu benda tersebut jika diukur menggunakan Celcius dan Fahrenheit? Jadi di sini langsung dua pertanyaannya dari Celcius ke Celcius dan Fahrenheit. Jika diukur menggunakan termometer Celcius dan Fahrenheit. Sorry ya. Sini skala Yamur ya. Oke. Nggak mungkin dari Celcius ke Celsius ditanyakan, sorry ya. Nah ini soalnya Ibu ulang. Suatu benda saat diukur dengan termometer Yamur menunjukkan skala 72 derajat Yamur. Berapakah suhu benda tersebut jika diukur menggunakan Celcius dan Fahrenheit? Nah, jadi di sini ditanyakan kalau suhunya Yamur ke Celcius. Yang mana pakai rumusnya? Yang ditanya Yamur ke Celcius, berarti yang ini. Ya, yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2-nya dari Yamur ke Fahrenheit. Yang mana Yamur ke Fahrenheit. Nah, itu kalian nanti menyelesaikan. Ibu sudah kasih tahu contohnya yang pertama Yamur ke Celcius yang ini. Ya. Nih. Udah? Nah, ini kelihatan jawabannya. Untuk gininya Celsiusnya 90, untuk TF-nya 194 dapatnya. Coba kalian nanti di rumah ya untuk soal yang ini. Sudah Ibu lihatin tadi berapa dapat jawabannya. Kalian mengerjakan dengan baik di rumah sesuai dengan perbandingan rumus daripada suhu. Kembali lagi, Bu. Dah. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke kalor. Kalor siapa tahu nanti tidak ada pertemuan lagi, artinya belum kita bahas tentang kalor, sudah ada TS-nya. Karena pada TS Ibu cantumkan suhu dan kalor materinya. Jadi Ibu bahas sekilas mengenai kalor. Kalor pada awal tadi sudah diberikan pengertiannya. Apa kalor? Pengertian daripada kalor? Nih. Ya.
merupakan salah satu bentuk energi yang mengalir karena perubahan suhu. Itu kalornya ya. Tadi suhu menyatakan derajat panas dinginnya suatu zat. Oke. Ini sudah tadi ya sebelum Ibu lanjutkan untuk rumusnya. Kalor bisa menyebabkan terjadinya pemuaian. Ya, karena kalor itu diidentikan pengertiannya dengan panas, jadi bisa dia menyebabkan terjadinya pemuaian pada suatu benda. Benda baik itu berupa zat padat, zat cair maupun zat gas. Itu ya, bahwa kalor identik dengan panas, ya, dia kalor tersebut bisa menyebabkan terjadinya pemuaian. Pemuaian itu bisa terjadi pada zat padat, kemudian pada zat cair, dan juga pada gas. Nah, kita lihat pada gambar pemuaian, perubahan suatu benda ini bisa menyebabkan bertambah panjang, bertambah luas, atau berubah volumenya karena dikenai panas. Ya, mungkin kalian semua sudah pernah memanaskan air atau memanaskan suatu benda, memanaskan minyak pada wajan juga pernah. Ya, kemudian memanaskan apa? Misalnya kawat, ya. Bagaimana bentuknya kalau dia dipanaskan, bentuknya menyusut ataukah bertambah panjang atau bertambah pendek. Nah, itu diperhatikan pada setiap benda jika diberikan kalor atau panas. Nah, pemuaian ini, pemuaian pada zat padat, ya, tadi kan ada pemuaian itu pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama kita bahas di sini pada pemuaian zat padat. Pada pemuaian zat padat, kalau dikenai kalor, dia bisa muai panjang, muai luas, dan muai volume. Nah, bertambah panjang artinya bertambah luasnya, juga bertambah volumenya mengalami pemuaian. Itu pada zat padat. Nah, ini rumusnya untuk pemuaian panjang pada zat padat. Kemudian pada pemuaian panjang, kemudian ini koefisien muai panjangnya berapa gitu, masing-masing benda itu mempunyai koefisien panjang pertemuan panjang. Bisa pada aluminium, pada perunggu, pada besi, pada grafit, pada kaca. Karena ada beberapa contohnya. Masih ya? Sudah dialami belum? Ya, kemudian lanjut ke muai luas. Muai luas. Nah, ini pada suatu benda, lihat. Jika dikenai panas, dia akan muai panjang, baik pada bagian atas, bawah, bagian kiri, dan bagian kanannya. Muai luas berarti ke bagian semua arah terjadi pemuaian panjang. Muai luasnya. Kemudian untuk muai volume. Muai volumenya di sini ditentukan. Kemudian pada pemuaian zat cair. Nah, sekarang kalor ya. Kalor dapat menyebabkan perubahan wujud pada gas. Perubahan wujud pada gas. Pada gas, pada zat padat, dan zat cair. Perubahan wujud ini, perubahan wujud dari padat ke gas, ya, disebut dengan menyublim. Kemudian dari gas ke padat disebut dengan mengkristal. Ya, dari sini dari gas ke padat dengan mengkristal.
Kemudian dari padat ke cair disebut dengan melebur. Kemudian dari cair ke padat disebut dengan membeku. Kemudian bagaimana perubahan wujud gas ke cair dan dari cair ke gas. Kita lihat di sini, perubahan wujud dari cair ke gas di sini disebut dengan menguap. Kemudian dari gas ke cair disebut dengan menyublim. Jadi tugas kalian nanti dicari contoh masing-masing perubahan wujud ini. Ya, contohnya apa? Misalnya dari padat ke gas yang disebut dengan menyublim, itu contoh bendanya apa? Ya, begitu juga dari gas ke padat yang disebut dengan mengkristal, contoh bendanya apa? Nah, tugas kalian mencari contoh masing-masing perubahan wujud benda. Ya, perubahan wujud bendanya. Nah, sampai di sini dulu karena waktunya sudah habis ya. Sudah habis, ada ibu guru yang sudah menunggu untuk melanjutkan pemberian materinya. Waktu kita dibatasi, jadi selebihnya ibu harapkan kalian yang lebih aktif untuk mencari contoh-contoh ini. Jika nanti ada pada soal, kalian tidak gini lagi. Tahu ya berapa. Oke, sekarang Ibu tutup, Ibu akhiri dengan para Santi. Om Santi, 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 Santi. Om. Siap Jong. Kok gitu ya? Ikan hiu di kedampal. Yang mana Bu ya ini ya? Yang mana? Yang ini? Ikan hiu di kedampal. Ade Hari Suta. Ini ya. Penajam telepon. Mut. Ini kan gara-gara jero bayaran nih, istrian. Saya tahu kenapa. Mam lu sak berangin. Yang ini? Ya. Cuk. Signal. Padahal Yang sudah di all kan. Orang tuh siap Oh, gas. Bu, masih bisa ya? Diam. Di all. Sud. Iya, nemek cuma masuk kan. Ini dia nggak dia. Gimana cara ngeluarin Bu? Lu saja. Di sini. Mana? Kadang sih ale Juma weh. Tarian tari.